Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, guna mengikuti sertifikasi dosen gelombang 4 tahun 2021. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Endang Tri Pratiwi, SE, MSA, AK, CTA, CPA, NIDN 0912039202 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli golongan 3B. Saya adalah dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton. Adapun kualifikasi pendidikan saya menamatkan sarjana ekonomi di Universitas Haluoleo pada tahun 2014. Selanjutnya, saya menempuh pendidikan profesi akuntan pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya pada tahun 2015. Selanjutnya, saya menamatkan program Magister Science of Accounting di Universitas Brawijaya pada tahun 2016. Saya juga mengikuti diklat profesional dengan gelar CTA ACPA kerjasama Institut Akuntan Publik Indonesia dengan Universitas Fajar Makassar. Mata kuliah yang saya ampuh selama menjadi dosen tetap pada program studi akuntansi adalah mata kuliah pengantar akuntansi 1, mata kuliah etika bisnis, mata kuliah akuntansi sektor publik, mata kuliah pemeriksaan manajemen, mata kuliah teori akuntansi, dan mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Baiklah, mata kuliah yang akan saya paparkan dalam PDD UKT-PT saya adalah mata kuliah pengantar akuntansi 1, meliputi delivery, interaction, and assessment. Identitas mata kuliah ini adalah nama mata kuliah pengantar akuntansi 1 diajarkan pada semester 1 dengan kode mata kuliah akun 100131 bobot SKS 3 SKS dan mata kuliah ini bersifat wajib. Adapun penjabaran dalam PDD UKT-PT saya meliputi yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam interaksi DIS dengan mahasiswa, yang ketujuh sistem penilaian, dan yang kedelapan tata tertib dan informasi lainnya. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib inti dan prasyarat untuk memprogram mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan mata kuliah akuntansi lainnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar akuntansi, dasar-dasar prosedur akuntansi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi tahap pencatatan, siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan, gambaran umum perusahaan jasa, gambaran umum perusahaan dagang, jurnal khusus dan pengendalian internal, dan siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi, maka outcome yang diharapkan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis dan keterampilan profesional di bidang akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan auditing, serta mampu beradaptasi dan berkompetisi secara nasional dan internasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi moral dan etika profesi, serta nilai-nilai Islami dengan berwawasan kemaritiman. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas capaian pembelajaran mata kuliah 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan prosedur dan siklus akuntansi tahap pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara mandiri. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah
mahasiswa mampu menguraikan peranan pengendalian internal dalam akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat adalah mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas 9 submateri. Yang pertama adalah pendahuluan, mencakup perkenalan, penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan. Yang kedua adalah materi terkait dengan konsep dasar akuntansi. Yang ketiga, materi dasar-dasar prosedur akuntansi. Yang keempat, materi persamaan dasar akuntansi. Yang kelima, materi siklus akuntansi tahap pencatatan. Yang keenam, materi siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh, materi gambaran umum perusahaan jasa dan dagang. Yang kedelapan, materi jurnal khusus dan pengendalian internal. Dan yang kesembilan, materi tentang siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun referensi dan bahan bacaan yang disarankan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, buku pengantar akuntansi karangan Warren Carl S. dan kawan-kawan yang ditulis pada tahun 2015, penerbit Salemba 4, Jakarta. Yang kedua adalah buku akuntansi sektor jasa dan dagang yang dikarang oleh Heri pada tahun 2016, cetakan pertama penerbit PT Grasindo Jakarta. Yang ketiga adalah buku pengantar akuntansi, buku 1 edisi 21 yang dikarang oleh Warren Carl S., James M. Reeve, dan Philip E. Fess pada tahun 2005, penerbit Salemba 4, Jakarta. Dan yang terakhir adalah buku modul bahan ajar pengantar akuntansi 1 yang disusun oleh saya sendiri. Berikutnya adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi terbagi atas dua, yaitu sistem pembelajaran sinkronus atau daring dan sistem pembelajaran asinkronus yaitu luring. Pada sistem pembelajaran sinkronus atau daring, proses perkuliahan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan materi perkuliahan telah diupload terlebih dulu pada akun Google Classroom dengan tujuan agar mahasiswa dapat melakukan pembelajaran secara mandiri sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya, mahasiswa bersama dosen mengulas contoh-contoh soal yang relevan dengan materi pembelajaran dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Di akhir perkuliahan, mahasiswa mengerjakan penugasan terstruktur dan melakukan presensi yang telah tersedia pada akun Google Classroom. Selanjutnya, pada sistem pembelajaran asinkronus atau luring, proses pembelajaran mengacu pada metode Student Centered Learning, meliputi mahasiswa membaca materi yang telah disediakan dalam bentuk PPT, modul bahan ajar, dan buku referensi yang disarankan. Selanjutnya, mahasiswa berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan soal secara mandiri dengan batasan waktu yang ditentukan. Berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode penugasan terstruktur, dan metode belajar mandiri yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah interaksi DYS dengan mahasiswa. Interaksi dosen yang dilakukan adalah yang pertama, mengawali perkuliahan dengan salam dan doa, memberikan kesempatan berpendapat kepada mahasiswa dalam bentuk tanya jawab secara lisan, dan yang terakhir, merangkum materi perkuliahan dan mengakhiri perkuliahan dengan salam. Selanjutnya, interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah menjawab salam dan berdoa serta memfokuskan diri memulai perkuliahan, turut serta dalam diskusi dan menyampaikan pendapat, dan mahasiswa diharapkan mampu menanggapi poin-poin penting dalam materi perkuliahan. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini berdasarkan pada hasil seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk kehadiran, penugasan terstruktur yang berisi penjabaran capaian pembelajaran, dan materi pembelajaran yang telah dibahas dalam proses pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Adapun kriteria dan bobot penilaian yang digunakan mengacu pada peraturan akademik dan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI Universitas Muhammadiyah Buton. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas, yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua adalah tugas dengan bobot 20%, yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, dan yang keempat ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%. Sehingga total bobot penilaian dalam mata kuliah ini berjumlah 100%. Selanjutnya adalah kriteria dan bobot penilaian tugas. Grade pertama adalah grade sangat kurang dengan skor di bawah 20, indikator kinerja, mahasiswa belum mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Grade yang kedua adalah grade kurang dengan skor 21-40, indikator kinerja, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa sesuai dengan konsep akuntansi walaupun hasil kinerjanya salah. Grade yang ketiga adalah grade cukup dengan skor 41-60, indikator kinerja, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa sesuai dengan konsep akuntansi walaupun hasil kinerja belum sistematis. Grade yang keempat adalah grade baik dengan skor 61 sampai dengan 80, indikator kinerja, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa sesuai dengan konsep akuntansi secara sistematis dan benar. Dan yang terakhir adalah grade sangat baik, yaitu dengan skor di atas 81, indikator kinerja, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa sesuai dengan konsep akuntansi secara sistematis, benar, dan seimbang. Yang terakhir adalah tata tertib dan informasi lainnya. Tata tertib dalam mata kuliah ini yang pertama terkait dengan tata tertib pakaian. Mahasiswa-mahasiswi diharuskan mengenakan pakaian rapi dan sopan, menggunakan baju kemeja berkerah bagi pria, dan wajib berkerudung bagi wanita, serta memakai sepatu. Tata tertib yang kedua adalah tata tertib terkait dengan toleransi keterlambatan, yakni toleransi keterlambatan mahasiswa-mahasiswi dalam mengikuti perkuliahan adalah selama 15 menit setelah dosen memulai perkuliahan. Selanjutnya, tata tertib yang ketiga adalah terkait dengan waktu bimbingan dan pelayanan akademik. Waktu bimbingan dan pelayanan akademik dilakukan pada jam kerja mulai pukul 8.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah, dan di luar jam kerja, mahasiswa atau mahasiswi harus membuat janji terlebih dulu. Dan informasi lainnya terkait dengan media komunikasi atau layanan informasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Kami selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1 membuka akses komunikasi sefleksibel mungkin terhadap mahasiswa dalam melakukan komunikasi. Adapun saluran media yang bisa digunakan dalam berkomunikasi melalui email, WA Group, atau nomor handphone, dan mahasiswa dapat mengakses website siakat.umbuton.ac.id guna mengecek jadwal perkuliahan ataupun mengecek nilai yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Berikut cuplikan video pengajaran secara online melalui Zoom Meeting pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Minggu sebelumnya adalah kita membahas mengenai kontrak perkuliahan. Seperti yang sudah teman-teman lihat di RPS yang saya sudah share, malam hari ini topik kita adalah akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi. Jadi, sudah tampil ya di layarnya? Tampil kan? Sudah, Bu. Oke. Oke. Dalam topik konsep dasar akuntansi ini kita akan membahas ada 7 subtopik, mulai dari pengertian akuntansi, kegunaan informasi akuntansi, proses akuntansi, pengguna akuntansi, macam-macam akuntansi, peran akuntansi dalam bisnis, dan yang terakhir adalah profesi di dalam akuntansi itu sendiri. Sekarang kita masuk pada topik apa itu akuntansi dan aktivitas perusahaan.
Perusahaan sebagai suatu organisasi pencari laba memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, hubungan tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak tersebut. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak itulah dibutuhkan suatu bahasa bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait. Dan bahasa bisnis yang digunakan antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan itulah yang dikenal dengan sebutan akuntansi. Sekarang muncul pertanyaan, apa sih akuntansi itu? Jadi akuntansi secara luas didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Jadi akuntansi itu adalah serangkaian proses, mulai dari pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, sampai dengan nanti melaporkan transaksi-transaksi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Itulah definisi akuntansi. Definisi akuntansi juga dipaparkan oleh AAA atau American Accounting Association, di mana akuntansi didefinisikan adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi kalau AAA mendefinisikannya adalah mengukur kegiatan atau informasi ekonomi. Jadi seluruh informasi ekonomi yang ada di dalam perusahaan atau yang ada di dalam entitas itu dilaporkan dalam bentuk proses akuntansi. Nah, dari definisi yang dipaparkan oleh AAA tadi itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. Jadi, definisi pertama mengandung arti bahwa kegiatan akuntansi itu dimulai dari pengidentifikasian sampai dengan pelaporan. Sementara definisi yang kedua menekankan pada kegunaan akuntansi itu sendiri, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Jadi dari satu definisi akuntansi yang disampaikan oleh AAA mengandung dua maksud, yaitu yang pertama mengenai kegiatan akuntansi itu sendiri, dan yang kedua adalah kegunaan akuntansi. Sekarang kita uraikan perbedaan antara akuntansi dan pembukuan. Kalau pembukuan itu adalah murni aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Jadi kalau pembukuan itu dia hanya melakukan aktivitas pencatatan. Sedangkan kalau akuntansi itu aktivitasnya adalah mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada dan menginterpretasikan laporan tersebut. Jadi, dari dua jenis tersebut, akuntansi dan pembukuan, yang lebih kompleks adalah akuntansi. Kalau pembukuan dia hanya sebatas aktivitas pencatatan, sedangkan kalau akuntansi mulai dari melakukan pencatatan, mempersiapkan laporan, sampai dengan bagaimana kita menginterpretasikan laporan tersebut. Artinya kita menjelaskan uraian-uraian akun-akun ataupun rekening-rekening yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Seperti itu. Jadi sudah nampak perbedaan antara akuntansi dan pembukuan. Selanjutnya, di dalam akuntansi itu tentu memiliki kegiatan utama. Yang pertama yaitu pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pemrosesan data dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Jadi akuntansi itu kompleks. Mulai dari kita membuat, ya, kita identifikasi data-data yang masuk di perusahaan kita, kemudian informasi atau data tersebut kita proses sehingga menghasilkan laporan,
Nah, setelah laporan itu selesai dibuat, kita komunikasikan kepada pihak-pihak yang akan memakai laporan kita. Misalnya nanti kita akan komunikasikan kepada pemegang saham. Bagaimana informasi kita terkait dengan data-data keuangan yang ada dalam laporan tersebut yang akan kita sampaikan kepada pemegang saham. Contohnya, berapa laba kita tahun tersebut. Itu bentuk dari bagaimana pengkomunikasian informasi kita kepada pemakai laporan dari proses akuntansi itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan utama akuntansi. Jadi, tujuan utama dari akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi atau economic information dari suatu kesatuan ekonomi atau entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, semua informasi ekonomi yang terjadi dalam suatu entitas itu kita akan catat dan kita buatkan laporannya. Selanjutnya kita komunikasikan atau kita laporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah tujuan utama dari akuntansi. Ini ada bagan mengenai kegunaan informasi akuntansi. Jadi kita sepakat di awal tadi bahwa informasi akuntansi itu nanti akan berguna untuk pemakai informasi akuntansi. Nah, pemakai informasi akuntansi ini juga terbagi atas dua. Ada pemakai eksternal, ada pemakai internal. Tentunya masing-masing dari pemakai itu membutuhkan informasi keuangan yang ada di dalam perusahaan kita. Sekarang muncul pertanyaan, siapa sih pemakai informasi eksternal perusahaan? Jadi eksternal itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berada di luar perusahaan. Contohnya pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier atau pemasok, kreditur, ya, dan lain-lain. Itu adalah pihak-pihak eksternal pengguna informasi akuntansi. Selanjutnya ada pengguna internal atau pihak-pihak internal meliputi manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, karyawan, direktur, dan lain-lain. Termasuk office boy. Jadi office boy itu merupakan bagian internal dari perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan tempat dia bekerja. Minimal office boy itu harus tahu berapa gaji dia dalam sebulan sampai dengan setahun. Seperti itu. Ini tadi yang saya sudah jelaskan. Oke. Pengguna informasi. Nah, sekarang kita masuk pada tahap proses akuntansi. Jadi kurang lebih ada 4 proses akuntansi secara garis besarnya. Yang pertama proses identifikasi. Jadi proses identifikasi itu adalah proses memilih peristiwa ekonomi. Jadi kata memilih berarti ada serangkaian banyak peristiwa-peristiwa dalam perusahaan baik di ekonomi maupun ekonomi. Namun dalam proses akuntansi kita hanya memilih peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi itu adalah peristiwa yang bisa diukur dalam satuan mata uang. Misalnya penjualan, pembelian, utang. Piutang itu adalah semua peristiwa ekonomi yang kita dapat buktikan melalui bukti dari masing-masing peristiwa tersebut. Contohnya adalah melalui kwitansi, melalui nota, melalui faktur penjualan, itu adalah bukti-bukti peristiwa ekonomi. Setelah diidentifikasi, selanjutnya kita melakukan pencatatan. Jadi di dalam proses pencatatan itu meliputi mencatat di jurnal umum, terus diklasifikasikan di buku besar, dan dibuat ikhtisarnya pada neraca saldo. Ketiga ada proses komunikasi, yaitu menyiapkan laporan-laporan akuntansi. Jadi setelah kita catat, kita klasifikasikan di buku besar, kita buat neraca saldo, maka dikomunikasikan itu dalam hal menyiapkan laporan, biasanya kita membuatnya dalam bentuk neraca lajur. Ya, di dalam neraca lajur itu juga sudah ada gambaran mengenai laporan akuntansi, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang terakhir, bagaimana kita menganalisis dan menginterpretasikan laporan bagi pengguna. Kita menganalisis, kita jabarkan, oh ternyata kas kita tahun
tersebut sekian, piutang kita sekian, persediaan kita sekian, dan seterusnya. Sampai dengan bagaimana kita menginterpretasikan modal dan laba yang kita kelola dalam satu periode akuntansi. Materi ini bisa teman-teman lihat dan pelajari dengan sebelumnya mendownload atau mengunduh di akun Google Classroom. Ya, ada di akun Google Classroom. Dan yang terakhir, ini adalah siklus kegiatan perusahaan, di mana pemilik modal dan kreditur sama-sama, mereka adalah pemilik modal, akan menyerahkan sejumlah modalnya kepada perusahaan. Otomatis perusahaan itu akan memperoleh uang tunai. Uang tunai ini kemudian akan diubah oleh perusahaan menjadi aktiva produksi. Apa saja itu aktiva produksi? Jadi aktiva produksi itu ada pabrik, peralatan, perlengkapan, persediaan, dan lain-lain. Itu adalah aktiva produksi. Nah, dari aktiva produksi ini, perusahaan menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, informasi, dan sebagainya. Sehingga keluarlah output dari perusahaan itu berupa barang dan jasa. Kemudian perusahaan menjual barang dan jasa menjadi uang tunai kembali. Nah, jadi uang tunai yang dihasilkan dari proses penjualan barang jasa tersebut akan dibagi kepada pemilik dan kreditur dalam bentuk laba. Seperti itu. Jadi ini adalah kurang lebih siklus kegiatan perusahaan, mulai dari bagaimana menghasilkan modal, sampai dengan membagi laba kepada pemilik dan kreditur. Sekian materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi kembali terkait materi kita pada malam hari ini. Saya persilahkan. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Oke, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawadin Nur Hajrawati. Ya. Saya mau bertanya tentang tugas yang diberikan tadi, Bu. Ya, belum juga. Bisa. Nanti saya jelaskan ya. Kenapa tugasnya? Tidak. Itu kan dikirim lewat apa tadi? Google Classroom. Itu nomor 2, nomor 3-nya sama nomor 1, 2, 3-nya itu diketik, diketik baru dikirim ke Ibu lewat Google Classroom atau tulis dulu di kertas atau bagaimana? Iya. Jadi tugasnya itu silahkan di-download soalnya, dilihat di akun Google Classroom, kemudian diketik di Microsoft Word berdasarkan ketentuannya ya, bentuk tulisannya, bentuk hurufnya Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian setelah diketik di Microsoft Word, jangan lupa cantumkan nama dan NPM kalian, beserta nama mata kuliahnya dan dosen pengampuhnya, dan filenya dikirim kembali ke saya melalui akun Google Classroom. Jadi saya makasih, Bu. Ya, jadi saya tidak menerima pengiriman tugas dalam bentuk hard copy. Semuanya kita kan kuliah daring, jadi tugasnya juga dikembalikan dalam bentuk daring. Silahkan dikirim melalui akun Google Classroom. Berarti kalian sudah buka ya akun Google Classroom? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau sudah berarti silahkan dikerjakan. Di situ ada juga informasi mengenai batas waktu penyetoran tugas sampai tanggal 17 Oktober jam 10 pagi. Demikianlah PDD UKTPT saya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Satu quote dari saya, bersyukur is powerful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.